Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Monggo Bu, silakan Ya, duduk Bu. bisa ya Bu ya. Iya. Masih tetap semangat kan Bu? Alhamdulillah Bu, masih semangat. Semangat. Harus begitu. Iya Bu, iya. Ntar ya Bu ya. Oke Bu. Udah bisa kita mulai Bu? Boleh Bu? Siap Bu. Ibu Yuni, Iya Bu. sekarang kita sudah sampai kepada pendampingan individu yang ketiga. Adapun tema pendampingan kita kali ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan fokus pendampingan, refleksi hasil survei, feedback 360 derajat, ditambah penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua, diskusi rencana pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga diskusi hasil karya. Yang kedua mengenai keterlaksanaan tahapan kerja. Oke, bisa kita mulai ya Bu ya. Bu Yuni, Iya Bu. tentulah 1 bulan terakhir ini ada proses yang Ibu lalui ya Bu ya. Selama 1 bulan ini proses yang Ibu lalui di program guru penggerak itu pembelajaran daring Bu ya. Bisa Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu pelajari sebagai CPNS Ibu selama pembelajaran daring di LMS? Baik Bu, selama sebulan ini saya mengikuti CGP di angkatan 10 ini. Dari yang saya alami Bu, kami di sini belajar modul 2.1, 2.2, dan sekarang kami sudah mulai masuk ke modul 2.3 Bu. Di 2.1 dan 2.2 itu betul-betul prosesnya Bu luar biasa Bu. Terkadang kami sampai apa ya Bu, seperti agak mengalami kesulitan. Kami pun sharing Bu dengan teman. Dan di situ Bu, di modul 2.2 itu Bu, kami belajar tentang pembelajaran diferensiasi Bu. Dan ini 2.1 2.1 berdiferensiasi ya Bu, pembelajaran sosial emosional atau PSE. Bisa Ibu ceritakan apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu yang Ibu dapat dari LMS? Iya Bu, baik Bu, pembelajaran diferensiasi ini yang saya tangkap Bu, setelah saya belajar di LMS itu adalah pembelajaran yang mengguncang betul-betul, mengguncang siswa Bu. Maksudnya gini Bu, mengguncang siswa di kelas itu sehingga murid kita itu bisa memiliki banyak pilihan Bu untuk menerima informasi dari kita, memahami ide-ide, dan mengekspresikan apa yang nantinya akan mereka pelajari Bu. Karena kan Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, kita sebagai guru harus mendukung semua murid di kelas Bu. Supaya apa? Supaya prosesnya komprehensif dan fleksibel, di mana mencakup perencanaan, persiapan, penyampaian pengajaran, dan keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas Bu, tentunya dengan memperhatikan profil belajar siswa kita Bu di kelas kita nantinya. Berarti di sini nanti Ibu membuat pemetaannya, pemetaan siswa banyak latar belakang. Iya Bu, benar belajar banyak. Iya Bu, Nanti benar Bu. RPP-nya banyak atau kayak mana nanti? Banyak kan? Kalau RPP pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang saya tangkap dan saya tahu Bu setelah mempelajari modul 2.1 ini Bu, RPP-nya itu Bu cuma cukup 1 Bu. Cuman di RPP itu nantinya Bu bisa mencakup semuanya gitu Bu. Kita kelompok-kelompokkan Bu siswa kita Bu berdasarkan kebutuhannya, minatnya, bakatnya, gaya belajarnya, dan sesuai dengan profil murid kita Bu. Dalam hal apa itu berdiferensiasi? Kalau di kelas saya itu Bu, contohnya Bu, dalam berdiferensiasi belajar itu misalnya contohnya tentang siswa kita itu tentang bakatnya Bu, minatnya, misalnya yang sekelompok Profil pemetaan profil siswanya ya. Iya, berdasarkan minat. berdasarkan minatnya Bu, iya minat
gaya belajarnya Bu, misalnya ada yang visual, audio visual, kinestetik dan sebagainya gitu. Ya, berdasarkan minat yang berbagai macam sehingga ibu harus dapat mensesuaikannya dengan pembelajaran berdifferensiasi baik secara konten, proses maupun program. Iya Bu, sudah. Sudah pernah ibu terapkan? Kalau saya Bu sebagai pimpinan kepala Ibu sekolah sekolah, kan Bu, ya. iya. Jadi gini Bu, kemarin kebetulan ada guru saya tidak masuk Bu. Jadi kebetulan saya masuk modul 2.1 kan Bu, saya coba buat video aksi nyata itu kan Bu tentang pembelajaran diferensiasi. Saya sempatkan Bu 1 harian itu mengajar di kelas kemarin Bu, menggantikan guru saya yang tidak hadir. Jadi Alhamdulillah siswanya antusias kok Bu. jadi siswa mendapat manfaat. Iya, betul Bu. Walaupun ibu kepala sekolah Iya, dari Bu. ibu klasik bisa menyampaikan ilmu yang ibu dapat di kelas. Iya, Bu. Tapi seandainya semua guru COVID ya nggak apa-apa sih ibu ibaskan juga ke guru-guru yang lain supaya guru lain juga bisa menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ini. Iya Bu, pastinya Bu, saya akan nanti memberikan arahan-arahan kepada guru-guru saya. Tentunya dengan sosialisasi Iya. secara kecil-kecilan ya Bu. Ada komel kan Ada Bu, komel sekolah di situ kami. belajar. Iya Bu. Belajar bersama-sama. Tadi itu 1 bulan ini ibu belajar pembelajaran berdifferensiasi. Setelah itu pembelajaran sosial emosional. Kalau itu apa pula itu? Kalau menurut saya Bu, yang saya tangkap semenjak saya belajar modul 2.2 itu Bu, PSE itu pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena itu pembelajaran yang betul-betul harus dimiliki, dilakukan dan dijalankan gitu Bu. Karena pembelajaran PSE ini Bu, di sini mengajarkan bahwa kita itu untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi Bu. Baik seperti saya pimpinan kepala sekolah harus mampu mendalami PSE ini untuk berinteraksi dengan anggota-anggota saya kan Bu, guru-guru saya, rekan sejawat. Kemudian itu juga membangun komunikasi Bu. Pembelajaran PSE ini mengontrol emosional kita, menghadapi lawan-lawan bicara ya Bu ya tentunya. Bahkan andaikan kita seorang guru Bu, itu memang betul harus dimiliki Bu. Karena apa Bu? Karena disitulah Bu kita bisa manajemen diri kita untuk memanage siswa kita. Bagaimana kita menghadapi siswa kita yang beragam, sosial emosional kontrol diri kita itu bagaimana menyikapi siswa-siswa kita. Terkadang kan Bu ada siswa yang usil, iya gitulah Bu. Jadi kita betul-betul harus bisa mengontrol sosial emosional kita Bu dari dalam diri kita dulu ya Bu pastinya gitu Bu ya. Memang begitu banyaknya manfaat mempelajari KSE ini dan memang kita dituntut untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Apalagi di SD ya Bu ya, guru kelas di mana ada guru kelas itu 1 harian masuk. Iya dari jam pertama sampai jam les ke-7. Iya. Bagaimana bisa dibayangkan bagaimana penatnya? Tidak seperti di SMP Mapel. Iya. Anak-anak waktu bergantian les sudah segar sebentar ya. Iya. Makanya memang di SD ini sangat bermanfaat KSM supaya anak-anak tidak penat karena itu kan bisa mencairkan suasana ya. Iya. Bisa dengan les breaking, game, dengan teknik stop sehingga anak-anak kembali fokus. Dan saya berharap nanti semua yang didapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini selaku kepala sekolah ibu dapat imbaskan kepada semua guru ibu, ibu supaya anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Karena tujuan utama kita adalah siswa, meningkatkan pelayanan kita kepada siswa. Kepala sekolah ibu nanti kan ada perkataan lain guru yang berinteraksi langsung dengan anak. Saya berharap salah ibu imbaskan melalui komputer ya. Baik. Oke, sudah cukup bagus saya lihat kemajuan belajar ibu selama 1 bulan terakhir ini.
Berikutnya kita ke sesi yang lain ya Bu ya. Baik Bu. Refleksi hasil survei umpan balik penilaian CGP tentang kompetensi guru penggerak. Kemarin ada ya Bu ya, kita bagi kuesioner. Ibu sebagai kepala sekolah berarti Ibu penilaian diri ya Bu ya. Iya. Oke, penilaian diri. Kalau selain penilaian diri, terus Ibu sebagai kepala sekolah tekan sejauh guru Ibu ya. Iya Bu. Menilai itu kan guru. Iya Bu. Siswa juga ada menilai kan. Sudah Ibu input di LMS hasilnya, tentu sudah Ibu baca ya Bu ya. Menurut hasil pemilihan dari guru dan siswa, apakah ada hal yang kurang baik dan apa itu? Kalau menurut penilaian dari guru-guru semalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Yang penting mereka kasih catatan kecil bahwa harus bisa karena saya yang terlebih dahulu tergerak ya Bu ya. Jadi saya nantinya juga harus menggerakkan mereka Bu, berbagi praktik baik agar sekolah kami juga lebih meningkat lagi. Kalau dari siswa itu Bu, semalam ada penilaian bahwa gara-gara ikut program CGP ini Bu, terkadang mau juga itu Bu meninggalkan kelas gitu Bu. Jadi untuk mensiasatinya itu kan Bu, jadi terkadang Bu ya pas guru tidak masuk gitu kan Bu, saya duduk di kelas ya sambil bekerja, sambil membuka laptop lah gitu aja Bu, supaya mereka tidak ditinggalkan. Jadi itu ya Bu ya. Jadi Bu, tadi Ibu sudah lihat hasilnya, kan banyak itu butir soalnya Bu ya. Apakah rencana Ibu untuk memperbaikinya supaya saran-saran, kan tadi ada saran-saran ya? Iya. Supaya saran-saran yang tadi diberikan guru bisa teratasi, bisa lebih baik. Kalau menurut saya Bu, saya harus lebih sering berbagi praktik baik nantinya Bu ke Komel di Batu 9 yang kami buat Bu. Dan di situ nanti saya mau minta ajarin kepada Ibu itu gimana Bu caranya mendapatkan Komel kami Bu biar bisa terdaftar PNS. Oh, benar. Iya. Iya, adanya Bu. Oh gitu ya Bu, dari akun PNS juga ya Bu ya? Ini saya buka aja Saya dari bisa minta Bu. Ini kan ada PNS kami Bu, ya ini langsung Bu. Gimana cara mendaftarkan Komel kami Bu biar bisa nanti masuk ke sini? Itu masih di pelatihan mandiri. Iya Bu. Komunitas. Komunitas, ya Bu. Biar Komel kami nantinya bisa masuk ke PNM ya Bu ya. Kemudian Bu, ini tambah komunitas di bawah. Oke, setelah itu Bu, bukan ya. Isi aja nanti Ibu klik nanti ini apa namanya, nama komunitasnya Batasnya guru hebat Komel lebih hebat 79 misalnya kalau Pak 79 yang dibuat apa inspirasi Ibu itu yang apa nama pemberinya sekolah itu karena dia ada kata nama dia panggil sendiri. Setelah ini Bu, lokasi komunitas pilih Sumatera Utara ya. Oke, Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu Deskripsi tuliskan fokus komunitas visi misi nanti fokus komunitasnya adalah guru dengan isi dan misi yang sama di guru SD gitu aja ya Bu ya, karena kan
saya ini khusus SD ya Bu ya. Guru SD, Guru buat aja SD. SD, Ibu SD Negeri 10 4379. Oh, maksud saya kalau nggak usah dibuat gitu biar Nggak apa-apa juga. lain nggak ada Boleh. ikut gitu Nggak aja ya apa-apa. Bu. Seluruh guru SD gitu ya Bu ya. Iya. Dengan visi dan misi yang sama yaitu saling belajar dan berbagi untuk meningkatkan kompetensi gitu ya Bu ya. Kompetensi guru dan terus berkarya gitu aja ya Bu. Berkarya atau berinovasi Bu, cocoknya berkarya gitu aja ya Bu. Berkarya dan berinovasi masuk. Oh iya, dan berinovasi. Udah bisa ya Bu ini ya Bu? Bisa. Udah gitu Bu, klik yang mana Bu? Lanjut. Oke. Kan udah tahap masuk tahap. Iya. Jenjangnya Jenjangnya SD. Ibu baru mapel. Mapelnya apa ya Bu? Coba lihat semua. Ada nggak sih itu? Centang nilai yang beberapa ini. Oh iya, Karena iya, kan iya. SD Agama, bahasa Indonesia, Dan bahasa Inggris, IPA, IPS, apalagi ini? Matematika, PJOK, seni dan karya. Oke, ini aja ya Bu ya. Ya bisa. Oke, kemudian Jenis komunitas Bu. Komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah. Dalam Dalam sekolah. sekolah aja ya Bu. Oke. Kemudian yang ingin disasar sasar guru dan sama kepala sekolah. Pengawas boleh nggak? boleh aja mana tahu nanti Nggak mau ikut pengawas kita kita ya Bu ya. TU PS itu kan ada pendidikan. Oke. Kemudian ini apa ini Bu? Ini Tautan tautan Facebook. Facebook boleh masukkan Facebook itu. Facebook Ibu, Telegram Ibu, sama WhatsApp Ibu. Oh, Karena itu itu kan nggak perlu, maunya bisa juga ya Bu, khusus buat Facebook sendiri, Sekolah. khusus Facebook sekolah. boleh kalau udah ada Facebook sekolah. Nah, jadi ini sementara kita masukkan Facebook saya aja dulu Iya ya. boleh boleh. Yuni, iya, tautan Telegram. Telegram biasanya nomor HP ya Bu? Ada nomor HP sama nama kita. Oh, Biasa iya, linknya. pakai Link. Ibu ini aja. Ke sini masuk Telegram Ibu ada linknya. Telegram Ibu mana? Telegramnya siapa sih? Oh, udah ada. Baru salah ini. Ini Facebook dulu lah ya Bu kita. Facebooknya tadi ada masuk HTTP. Masukkan aja linknya. Sama ini. Lihat aja di profil kita ini. Biasanya dia kasih lagi. Ada di sini biasa. Coba. Nah ini dia ini ya Bu ya. Iya, salib tautan. Ini ada bawah salib tautan. Dan ini masukkan ke yang masa yang masukkanlah link buku itu tadi ini ada positif. Dah. Oke, udah punya tombol. Alhamdulillah. Telegramnya Bu? Telegram Udah dulu sudah. sudah. Itu nanti WhatsApp ini juga Ya. just tuh. Karena nanti kan kalau ada webinar, kalau Iya, kita Bu. mau share-share bikin di papan nanti tulis kan ada satu kiri biasanya itu kan Lewat Telegram iya, ya Bu. diundang, bergabung ke Iya. Telegram atau WhatsApp. ini tadi kan kembali dari depan Yang kemana juga ya kan lihat satu-satu jadi info-info kan dikirim di situ. Biar siap tombol kita nih ya Bu ya. Dan semalam gini saya Bu, karena bisa mendaftarkan Iya, ya lupa ada. Bu benar Bu iya. Jadi ini kita sekalian aku dapatkan tombol tadi ya Bu ya. Nanti kalau sudah terdaftar di BMN, ya sekarang bisa diusul nanti usul di TU itu yang kita SK terus diupload. Besok ibu ke BBGP ya? Iya Bu. Nanti kan sudah sekalian Besok bisa. kami ada kegiatan ke BBGP. Komil Tentang juga komil kan? juga Bu iya Bu. Menggerakkan komil. Jadi langsung.
Itu kan diganti kan udah masuk sih Pak. Karena nanti perbedaan dari situ ya. Iya. Kabelnya kayak kita beli. Udah itu aja dulu lah ya. Biar bisa dilaporkan sama anggota, buka PPN-nya masing-masing, langsung Baru nanti masuk buat jadi jadi mereka pengikut. masuk di undang-undang kasih linknya itu sudah undang. Ini yang mana? Ya, Bisa langsung ini. iya bagikan ke grup sekolah itu lah. Jadi kan ada di situ sudah sebelumnya. Ya, nanti siapa sekretarisnya apa wakilnya nanti ibu kalau udah masuk orang tidak yang bodoh udah Ibu, tentukan. ayo segera gabung di Kombel kita, ke klik link ini ya, biru ya. Sudah saya daftarkan di PNM. Iya, udah punya kombel, makasih ya Bu, bimbingannya Bu. Akhirnya udah punya kombel, udah bisa masuk ke PNM. Mudah-mudahan nanti kobalnya bisa aktif Ya, Bu, ya. supaya dapat manfaat. Amin. Belajar dalam kelas juga itu kan bisa Sekali-sekali ngejom langsung aksi nyata. untuk lebih banyak besok kan ibu kan. Iya Bu. BPGP. Alhamdulillah Karena besok besok menerapkan kombel nanti di situ ibu tanya lagi. tambah ilmu lagi. Iya. Bukan Bu di situ. Ya, semakin semangat. Iya, Bu, ya. Apalagi ibu pimpinan. Iya. Siap Bu. Oke kita lanjut ya bu ya. Iya Bu. Tadi kita itu udah ya yang tadi ya refleksi inventory sudah. Sekarang kita ke topik rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Tentulah ibu sudah mempelajari modul 2.2 di LMS ya bu ya dengan pasif. Sudah Bu. Apa yang ibu pelajari pada modul tersebut? Di pembelajaran sosial emosional PSE ini Bu, benar Bu, yang biasanya kita dulu emosinya meledak-meledak Bu, sekarang kita betul-betul harus jadi guru yang baik. Jadi guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Murid itu harus diamong, bukan ditinggalkan. Itu Bu yang saya dapat Bu. Jadi untuk melakukan hal itu semua, kita harus lebih mendalami lagi mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional ini Bu. Karena saya juga baca buku itu Bu tentang pembelajaran intelijensi sosial emosional cultural. Itu Bu, di situ yang saya dapatkan orang yang amarahnya itu emosinya meledak-meledak Bu, biasanya nilai emosional kontrolnya itu adalah 0 Bu. Jadi untuk mengantisipasi itu semua biasanya kita harus bisa melakukan teknik meredam amarah Bu. Misalnya contohnya dengan teknik stop gitu. Jika kita kelelahan, letih, banyak masalah atau kita penat gitu Bu, kita bisa meditasi sebentar. Kemudian, iya Bu, betul itu Bu. Kemudian kan Bu, kita bisa ya istilahnya bisa juga outdoor sebentar Bu, mencari suasana baru. Stop sebentar gitu Bu untuk mengembalikan energi positif tadi masuk kembali ke kita Bu. Karena jujur Bu, terkadang kita Bu menghadapi guru-guru, menghadapi siswa itu Bu, belum lagi jam rapat, belum lagi ada kegiatan ini itu yang sering berbenturan tadi Bu, betul-betul bisa membuat kita pusing, lelah, stres. Jadi kita harus betul-betul bisa mengendalikan emosional kontrol kita. Oke. Jadi ada manfaatnya Bu ya mempelajari pembelajaran sosial emosional. Setelah Ibu mempelajarinya dari LMS, apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas maupun di sekolah Ibu? Kalau untuk saya pribadi Bu, insya Allah sudah Bu, karena
di situ kan Bu, saya juga udah sedikit setiap saya rapat misalnya kan Bu, saya ajarkan praktik baiknya sedikit itu bahwa kita ini di sini juga jangan emosi meledak-meledak, sesama teman juga harus berkolaborasi, tidak boleh saling otot mengotot, emosi meledak-meledak. Yang pastinya mengajarkan mereka juga jangan sampai tercetus bahasa kasar ke siswa-siswa kita. Karena jujur Bu, kalau kita terlalu emosional menghadapi siswa Bu, mau nanti Bu kami nggak dapat murid Bu. Ya kan Bisa Bu, juga loh lebih jadi parah. gurunya sekarang Bu udah mulai gini Bu. Oh, iya juga ya Bu, iya Bu, kita harus menyambut murid dengan 5S, apa senyum, sopan, santun, salam dan sebagainya gitu kan. Jadi mereka lama-lama itu udah mulai terbiasa kok Bu. Tapi bener Bu. iya memang penting KSM. Iya Bu. Karena kalau kita lihat di media, baik media sosial, kan banyak itu guru bermasalah. Iya Bu. Kurang ya Sampai Bu, ke sama ranah anaknya hukum. Bu. Betul Bu. Sampai ke ranah Baik siswa dan hukum, gara-gara mungkin ya pasti ya Bu, memang lah. karena dikontrol ya Bu. Mungkin oke lah, mungkin dia ada karena faktor masalah rumah tangga, ada tidak faktor masalah rumah tangga. Memang si anaknya bandel, tujuannya mau mendisiplinkan anak, terakhir jadi di kasus, akhirnya ke ranah hukum. Kalau dia di penjara apa masa depan keluarganya? Bagaimana? Iya, korban juga ya. Makanya kita guru ini memang perlu Dituntut ya Bu ya, sangat dituntut ya Bu. Iya. Tidak hanya anak murid, kita mempelajari ini untuk kita terapkan kepada kita sebagai guru dan kepada murid supaya murid kita tidak hanya IQ-nya saja yang kita persiapkan, tapi EQ-nya juga supaya dia nanti berinteraksi. Janganlah setelah dewasa, dia interaksinya mulai semangat pun supaya semakin teratur, semakin tertib. Iya. Sangat apa ya itu? Luar biasa Bu, mengendalikan sosial emosional kontrol kita ini. Iya. Jadi Bu, apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah? Harapan saya untuk kedepannya sekolah saya bisa lebih maju, bisa lebih saling berkomunikasi dengan baik, tidak ada prasangka-prasangka, tidak ada yang grup A, grup B. Kami itu bisa saling berkolaborasi Bu, agar sekolah kami nantinya juga bisa menjadi lebih sekolah sekolah maju Bu. Itulah Bu harapan saya, mudah-mudahan amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ya Bu ya terwujud apa yang Ibu harapkan. Karena semua ini dampaknya adalah murid. Iya. Kalau kita terapkan sebenarnya hasil akhirnya itu benar-benar yang menikmatinya adalah murid. Oke Bu ya, kita lanjut ya Bu ya. Iya. Kepada tahapan keterlaksanaan tahapan bagja. Pada lokakarya 2 sudah didiskusikan ya Bu ya bersama kelompok Ibu di CGP di CGP kelompok Ibu tentang bagja. Sekarang yang mau saya tanyakan, kemarin Ibu sudah membuat kita flashback lagi ya. Kemarin Ibu sudah membuat prakarsa perubahan visi guru penggerak dengan tahapan bagja, sehingga sudah Ibu menghasilkan visi guru penggerak. Apakah Ibu sudah menerapkannya? Bagaimana Ibu menerapkan rencana perubahan itu di sekolah? Kalau yang saya lakukan di sekolah saya mengenai imbas dari bagja yang saya buat Bu di LMS itu Bu, saya melakukan itu Bu untuk meningkatkan kreativitas siswa saya, untuk menumbuhkan motivasi belajarnya, khususnya itu dalam kewirausahaan mereka lebih mandiri ya Bu, meningkatkan Bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya itu kami buat Bu market day Bu. Bisa Ibu cerita kayak apa market day? Kalau market day yang ada di sekolah kami itu Bu, biasanya kami laksanakan di kegiatan di hari Sabtu. Jadi di situ kami bagi kelompok Bu, misalnya petugas satu ini itu tugasnya kelas 6. Kelas 6 itulah Bu nanti menggelar
Di situ kami menggelar jajanan untuk makanan sehat, dan nanti kelas-kelas yang lain ikut menonton dan membeli Bu pastinya. Jadi di situ anak-anak kita ajarkan Bu bahwa anak-anak itu bisa mandiri dan anak-anak itu mampu mengelola keuangan, bisa belajar berhitung ya Bu. Iya, literasi. Numerasinya dapat ya Bu ya. Kalau ada yang jajan pakai uang 5.000, jajannya sekian, mereka tahu kembaliannya berapa gitu lah Bu. Iya. Tapi kemarin pernah juga Bu kami buat itu pas di kelas 1 sampai kelas 6 sudah selesai. Kami buat market day gabungan Bu. Seluruh petugasnya kelas 1 sampai kelas 6, dan kami itu Bu kami undang orang tua siswa. Kemudian siswa menyaksikan, itulah Bu kemarin. Jadi yang jualnya seluruh ya, atau perwakilan dari setiap kelas? yang Atau semua? jualan itu Bu dari setiap kelas itu kami buka stand meja itu paling hanya 7 orang siswa Bu gitu. Ada kelompoknya gitu Bu. Tapi semua terlibat sih Bu, di siswa satu kelas itu mereka bisa buat beberapa kelompok Bu, misalnya 5 kelompok gitu Bu. Yang 5 tetap jualan Bu. Gitu. Jualan beli juga. Iya, perangkat desa pun sempat beli jajanan kami juga itu Bu. Itu hal yang bagus itu. Jadi bagaimana hasilnya Bu? Hasil penerapan kegiatan itu apa hasilnya? Hasilnya saya senang Bu, karena masyarakat juga antusias, grup paguyuban orang tua siswa juga antusias. Kalau dari segi Bu, bahagia, hasilnya anak-anak anak-anak bahagia Bu. Jadi Mereka mereka diri merasa tanggung jawab ya. inilah merasa apa ya, momen langka Bu, seperti itu Bu. Jadi mereka betul-betul punya nuansa baru saat kami mempraktekkannya langsung Bu. Bagus itu Bu. Sudah selesai ujian, nunggu bagi rapot ya kan, Iya. daripada Kosong kegiatan iya, kan Bu. iya. Itu hal yang bagus dan saya harap bisa dilakukan secara konsisten ya Bu ya. Baik Bu. Ada nggak tantangan yang Ibu hadapi pada saat menerapkannya? Tantangan yang saya hadapi itu Bu, ada sebagian juga sih orang tua yang gak welcome gitu. Itu apa sih begini, itu apa sih ngerepotin mamanya aja ini kegiatan seperti ini gitu kan Bu. Dan untuk mengatasi tantangan itu Bu, kami undang aja Bu mereka Bu, kami rapatkan sebelum kami buat kegiatan itu kan Bu, kami beri pengertian, penjelasan tentunya dengan bahasa yang sopan, santun, dan alhamdulillahnya mereka juga lama-lama dengan pengertian itu betul welcome Bu gitu. Mungkin mereka keberatan di biaya kali Bu, tapi kami prinsipnya kan Bu, biaya yang mereka sajikan, biaya yang mereka suguhkan tadi, buka stand tadi, buka marketing tadi, biaya juga untuk mereka. Bukan ada untuk pihak sekolah sedikit pun tidak ada Bu. Mungkin awalnya itu curiga. Iya, curiga Bu, betul. Tapi dikembalikan. Iya, benar Bu. Saya rasa kalau dengan cara seperti itu mereka nggak akan curiga lagi. Iya. Ya mungkin itu duit ini. Iya, itu Bu mereka. Oke. Kedepannya ada nggak hal yang perlu Ibu perbaiki supaya kegiatan market day itu menjadi lebih baik lagi? Yang perlu saya perbaiki Bu dari segi teknis jajanannya Bu. Kami harus bisa menampilkan kreasi-kreasi jajanan tadi atau bazar-bazar yang lain, bukan hanya jajanan juga kan Bu. Biar lebih beraneka ragam. Biar bisa lebih bermacam-macam ya Bu ya, betul. Saya rasa sudah sangat jelas bagaimana Ibu menerapkan metode belajar mengenai atasi perubahan di sekolah Ibu, dan sudah Ibu laksanakan, sudah nampak hasilnya, dan depannya Ibu sudah punya komitmen dan komitmennya memperbaikinya. Ya, saya berdoa semoga semua bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Jadi pendampingan kita hari ini sudah selesai.
saya lebih dari itu, saya juga sangat mengapresiasi lagi karena hal yang sudah ibu pelajari, ibu terapkan sehingga warga sekolah benar-benar mendapatkan manfaatnya. Karena alangkah sia-sianya kalau kita belajar tapi tidak kita terapkan. Jadi saya rasa sudah cukup baik, hanya saya mengingatkan Bu untuk pendampingan individu yang keempat supaya ibu mempersiapkan diri. Karena pada pendampingan individu yang keempat saya akan mengobservasi ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena ibu kepala sekolah, mungkin ibu sudah bisa atur kelas yang akan ibu gunakan untuk praktek pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mulai sekarang ibu sudah bisa siapkan RPP pembelajaran berdiferensiasi, dan jangan lupa Bu untuk menyisipkan kegiatan KSM-nya. Iya, di Karena dalam RPP pembelajaran dia di dalam RPP tadi. Karena kita ini SD kebanyakan itu kan guru kelas harian. Jadi KSE itu sangat kita butuhkan untuk mencairkan suasana supaya murid-murid itu tetap bisa belajar dengan gembira, tidak bosan, tetap semangat, dan bisa mengembalikan fokus mereka apalagi pada jam-jam terakhir. Jadi itu aja Bu, tolong disiapkan dengan baik Bu ya. Mungkin Sabtu ini kita akan melakukan karya, siapkan diri Ibu, jaga kesehatan supaya bisa kita dapat berjumpa di KKD. Amin. Terima kasih Bu atas bimbingannya Bu kepada saya Bu, masukan-masukan kepada saya Bu. Terima kasih Bu. Oke, itu aja Bu ya. Saya izin ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Sampai jumpa Ibu ya. Iya Bu.